Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saudara Marsin ya. Saya campur-campur ini teman-teman ya. Kalau zikir batin rutin kok badan terasa sakit, semua kepala pusing, itu tandanya apa? Itu tandanya di dalam tubuh Anda ada banyak makhluk halusnya gitu. Bukan karena zikirnya ya, tapi karena energi zikir itu mengusik makhluk halus di dalam tubuh Anda. Ya kenapa kok zikir batin? Zikir batin itu seperti apa gitu. Ya, zikir itu seperti ini loh. Mulut kita itu membaca, pikiran kita menerjemahkan, batin kita itu menghayati, menjiwai yang kita lakukan. Itu yang harus Anda lakukan gitu. Ya. Atau Anda sedang mengalami ngelaku ilmu ya, zikir batin. Wajar kalau Anda katakanlah kepala Anda pusing ya, terus tubuh Anda sakit-sakitan, itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Anda memasukkan kodam di dalam tubuh Anda. Itu adalah proses penyelarasan. Nah itulah proses penyelarasan itu seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ketika Anda datang ke dukun ya, terus diisi kodam, terus terbuka mata batin, itu bukan proses penyelarasan, itu proses memasukkan demit ke dalam tubuh Anda sehingga Anda bisa melihat gaib. Nah ketika Anda menjalani wirid zikir atau laku keilmuan, proses penyelarasan ya akan seperti itu, akan banyak fenomena-fenomena yang Anda alami. Jadi tidak usah ngumun ya. Nah, teruskan saja zikir yang Anda lakukan itu apa ya. Zikir itu juga bisa menjadi alat kita ya teman-teman Jumat Wage. Alat kita untuk mendeteksi apakah di dalam diri kita ini ada sesuatu yang salah gitu ya. Apakah di dalam diri kita ini ada sesuatu yang harus diperbaiki, itu juga bisa terjadi. Terus juga ya saudara Al Ahmad Fauzi, udah saya lakukan dan saya kerjakan semuanya amalan Pak Ustadz, tapi tetap aja rezekinya susah. Ucat punya usut, kata orang tua dari pihak keluarga saya ada yang melakukan ritual potong kambing dibagi-bagikan ke keluarga lain. Dan nantinya katanya rezeki orang yang makan kambing itu bakal ke orang yang melakukan ritual potong kambing itu. Dan itu keluarga yang menghancurkan masa kecil saya gitu ya. Anda tidak perlu berpikir negatif ya. Tidak perlu berpikir negatif. Pikiran Anda ini loh ya, Ahmad Fauzi ini ya, yang menggali menjadi sumbatan Anda ini untuk bisa sukses ya. Anda ini tidak bisa bangkit ya. Kalau ada ritual-ritual semacam itu ya wes biarkan saja. Yang penting apa? Anda tidak melakukan seperti itu dan Anda tidak tersugesti dengan itu ya. Diri kita ini menanggung karma diri kita sendiri. Perbuatan kita baik ya hasilnya juga baik, perbuatan kita jahat ya hasilnya juga jahat. Nah ini yang harus Anda pikirkan di dalam kehidupan Anda. Ini yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Tidak usah menyalahkan keluarga Anda. Hidup Anda hancur bukan karena keluarga Anda ya, hidup Anda hancur karena perbuatan Anda sendiri ya. Inilah yang perlu kita sikapi, inilah yang perlu kita perbaiki ya, sehingga apa? Anda tidak terbayang-bayang ya. Anda tidak terbayang-bayang, Anda tidak terobsesi ya. Anda tidak terbayang-bayang, Anda tidak terobsesi, dan Anda tidak menyalahkan ya. Tidak menyalahkan orang lain gitu ya. Hidup Anda susah kok menyalahkan orang lain ya, kira-kira itu jenenge apa gitu. Itu namanya tidak bertanggung jawab ya. Tidak bertanggung jawab dengan perbuatan Anda ya. Ini harus diperbaiki. Terus juga Rosidah Ponsel ya, usia saya sekarang sudah 47 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga yang tidak penghasilan. Apa mungkin saya bisa sukses? Ya tidak bisa sukses ya, Anda tidak akan bisa sukses. Supaya bisa sukses ya Anda harus berpenghasilan ya. Ya Anda harus pikir otak, melakukan sebuah tindakan. Kalau Anda hanya mengandalkan ya bayaran ya, gaji pasangan Anda,
habis ya, setiap bulan habis. Ya mana bisa sukses? Lah berpikirlah usaha, misalkan jualan gorengan, jualan masakan, atau apapun yang bisa Anda kerjakan, pasti akan bisa sukses. Peluang sukses itu sama. Ya, ketika kita ini mau bergerak, ya, ketika kita ini mau berusaha, ketika kita ini mau berupaya, ya, kita akan pasti bisa sukses. Gitu. Tapi ketika kita ini tidak berusaha, kita ini tidak bergerak, yo mana ada kita ini akan sukses. Gitu. Ya, tidak akan pernah sukses. Gitu. Ya. Jadi kesuksesan, ya, kesuksesan, kejayaan di dalam kehidupan kita itu baru kita bisa dapatkan manakala kita ini berusaha, manakala kita ini berupaya, gitu, mewujudkan itu dengan sebuah tindakan. Ya, makanya teman-teman jemaat wakil segera bertindak. Ya. Jangan nunggu, ya, jangan nunggu hidup Anda berubah, jangan nunggu takdir Anda berubah. Yang Anda harus lakukan adalah melakukan sebuah tindakan. Apa yang ingin Anda capai? Apa yang ingin Anda perbaiki? Apa yang ingin Anda lakukan di dalam kehidupan ini? Itu Anda segera tindak lanjuti. Ya, jangan ngimpi Anda, ya, ngimpi tok. Ya, akhirnya apa? Anda akan masuk ke alam ilusi. Anda akan masuk ke alam halusinasi. Ya. Loh, bagaimana saya ini sukses? Oh, saya ibu rumah tangga kok. Terus saya ini tidak bekerja, tidak dapat penghasilan. Duh, seharusnya kan itu sudah Anda sudah menemukan jawaban, ya. Ya, jawabannya apa? Yo, saya harus bisa menghasilkan. Misalkan pendapatan dari pasangan Anda itu disisihkan, diatur keuangan Anda, ya, dicicil ngempet. Ya. Nah, terus katakanlah mau usaha gorengan, misalkan difoto, buat gorengan difoto, ya, dikasihkan suami Anda, gorengan dimakan bersama, tapi difoto diupload, menerima pesanan gorengan. Yuk, Anda bisa sukses dengan itu. Ya, baru ada pesanan, baru Anda buatkan. Jauh tanpa modal tuh. Ya modal awal itu ya Anda makan sendiri, masakan setiap hari yang Anda masak itu loh. Itu Anda foto, Anda sebarkan. Menerima pesanan nasi pecel, nasi jagung, nasi urap-urap. Lama kelamaan ya Anda akan sukses. Lama kelamaan Anda akan menghasilkan. Tapi kalau Anda diam saja, ya tidak ada perubahan di dalam hidup Anda, ya tidak akan ada perubahan. Ya. Anda juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.